Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahma Abdullah dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai soft wearable flexible bioelektronik yang terintegrasi dengan ankle foot exoskeleton untuk mengestimasi laju metabolisme dan juga pergerakan. Untuk topik pembahasan pada pemaparan hari ini yang pertama adalah abstrak, kemudian spesifikasi dari instrumennya, kemudian instrumen dalam konteks, selanjutnya adalah deskripsi dari instrumennya, yakni pada soft flexible bioelektroniknya sendiri, kemudian adalah file desain yang digunakan, kemudian berapakah harga atau biomaterials yang diperlukan, kemudian validasi dan juga karakterisasi dari instrumen tersebut. Baik untuk abstraknya, aktivitas fisik dapat diperkirakan berdasarkan laju metabolisme tubuh melalui pernapasan. Penggunaan sistem pernapasan sendiri sebagai perakiraan laju metabolisme cenderung lebih kaku dan juga lebih sulit untuk diterapkan. Sedangkan pada penelitian ini ia menerapkan sistem bioelektrik yang mampu memperkirakan laju metabolisme dan aktivitas fisik melalui penggunaan ankle foot exoskeleton. Data yang diperoleh dari aktivitas fisik ini berupa data pada saat berjalan, kemudian berlari, dan juga berjongkok. Dengan menggunakan biopatch dan juga exoskeleton yang diperlukan untuk menentukan apakah ada hubungan atau interaksi yang terjadi antara laju metabolisme tubuh dengan variabilitas detak jantung dan diperoleh nilai HRV RMSSD sebesar negatif 0,758. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan exoskeleton yang terintegrasi dengan sistem dapat digunakan untuk mengukur sinyal fisiologis secara real time. Kemudian untuk spesifikasi instrumennya, nama instrumennya sendiri adalah Soft Flexible Biopatch with Ankle Foot Exoskeleton. Dengan bidang yang diteliti adalah pada bidang teknik dan juga kesehatan. Kemudian jenis instrumennya adalah jenis instrumen untuk mengukur laju metabolisme. Untuk biaya instrumennya berada pada kisaran harga 523.000. Untuk link videonya adalah sebagai berikut, di mana pada video pertama menampilkan penggunaan dari SFB atau Soft Flexible Biopatch ini pada saat kondisi subjek sedang berdiri. Kemudian video kedua adalah pada saat kondisi dia berjalan dan kondisi ketiga adalah pada saat dia berlari. Sedangkan pada kondisi keempat atau pada video keempat ini ia menggunakan SFB ini atau Flexible Biopatch ini dengan penggunaan exoskeleton dan juga masker pada saat dia berjongkok. Untuk instrumen dalam konteksnya, yakni adanya kelainan pada sistem muskuloskeletal dalam pada kondisi kita bekerja dapat terjadi akibat cedera maupun kelelahan akibat kegiatan yang berulang, seperti pada kondisi berjongkok maupun mengangkat. Penggunaan robot untuk membantu mengurangi beban fisik pada saat berjalan serta mendukung proses rehabilitasi pada pasca cedera. Penggunaan robot juga didasarkan pada sinyal-sinyal fisiologis pada penggunanya, sehingga dapat diperoleh interaksi antara model dengan subjek secara efektif. Salah satu bentuk interaksi ini dapat diketahui berdasarkan pada laju metabolisme dari subjeknya. Pada penelitian sebelumnya, langkah yang digunakan untuk melakukan pengukuran kalorimeter secara tidak langsung adalah dengan menggunakan masker yang dihubungkan dengan antena pada area punggung subjek. Penggunaan instrumen ini justru memerlukan waktu pemasangan yang lebih lama serta lebih berat yang membuat kenyamanan pasien otomatis akan menurun. Selain itu, respon fisiologis yang dihasilkan dari pengukuran kalorimeter ini cenderung lebih lambat dibandingkan dengan hasil pengukuran menggunakan EKG. Metode lain yang digunakan adalah dengan cara melakukan perakiraan nilai variabilitas detak jantung atau HRV RMSSD menggunakan gelang heart rate atau gelang yang digunakan untuk mendeteksi detak jantung. Namun, hasil pengukuran menggunakan gelang ini kerap disertai dengan adanya gangguan atau motion artifact pada sinyalnya, akibat kurangnya kontak langsung dengan kulit. Portable Soft Flexible Biopatch yang terintegrasi dengan ankle foot exoskeleton berfungsi untuk mengukur laju metabolisme melalui pengukuran detak jantung dan pergerakan. SFB akan diletakkan pada area dada atau pada area sternum lebih tepatnya, dengan tujuan untuk mengurangi motion artifact yang muncul.
pada saat pengukuran. Pada biopatch terdapat mainboard yang berfungsi untuk menangkap sinyal-sinyal fisiologis serta power supply board yang berfungsi untuk mengaktifkan area mainboard. Elektrode yang terpasang memiliki kemampuan elongasi sebesar 50% yang membuatnya dapat diregangkan untuk menyesuaikan dengan permukaan tubuh. Kemudian, eh, topik pembahasan selanjutnya adalah deskripsi instrumennya. Di sini terlihat terdapat dua jenis board yang terpasang pada area atau pada soft biopatch ini, yakni yang pertama adalah mainboard, di mana pada mainboard ini komponen elektronik yang digunakan terdiri atas sensor pergerakan, yakni sensor IMU 2098, kemudian ia juga dilengkapi dengan EKG. Selain itu juga terdapat microprosesor, yakni NRF 528232. Kemudian dia juga dilengkapi dengan ADC atau Analog to Digital Converter dengan kode ADS 1292 serta antena pada Bluetooth. Nah, pada mainboard ini nanti sinyal yang tercatat akan dikirimkan melalui sambungan dari Bluetooth kepada komponen Android atau uh, gadget Android yang tersambung dengan Bluetooth-nya. Di mana pada gadget ini nanti data yang tersimpan akan diolah menggunakan machine learning. Sedangkan pada power board, komponen baterai yang digunakan memiliki spesifikasi tegangan sebesar 3,7 volt dengan daya sebesar 40 mA per hour dengan beratnya sebesar 1,13 gram. Tegangan yang diperoleh ini kemudian diubah ke dalam dua jenis regulator menggunakan regulator dengan tegangan sebesar 1,8 volt dan regulator dengan tegangan sebesar 3,3 volt sebagai energi masukan untuk menghidupkan komponen pada mainboard. Setelah kita membahas susunan pada masing-masing board, selanjutnya pada elektrodenya sendiri yang terpasang pada area permukaan dari biopatch ini adalah sebagai berikut, di mana desain ini dibentuk melingkar dan mengular seperti itu, di mana pola ini dimaksudkan agar ketika patch ditarik, elektroda yang terpasang di dalamnya tidak akan terputus. Jadi ia akan melebar dan meregang tanpa menimbulkan regangan yang berlebih. Kemudian keunggulannya dari penggunaan instrumen ini adalah pengukuran HRV atau variabilitas dari detak jantung menggunakan portable soft flexible biopatch ini dibandingkan dengan pengukuran kalorimeter secara tradisional menghasilkan nilai pengukuran yang jauh lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan pembacaan nilai sinyal yang diperoleh melalui komponen nilai sinyal to noise ratio-nya atau rasio sinyal dibandingkan dengan noise-nya atau gangguannya lebih besar dari 25 desibel. Selain itu, ia juga memiliki desain yang ringan dan juga lebih ringkas dibandingkan dengan pengukuran kalorimeter secara tradisional. Ia juga jauh lebih elastis, yakni ditunjukkan dengan ia mampu melebar atau meregang dengan kemampuan elongasinya sebesar 50%. Kemudian ia juga terhubung dengan Android menggunakan Bluetooth. Serta ia juga memiliki baterai yang memiliki daya tahan atau tahan lama selama 9 jam. Kemudian file desainnya adalah sebagai berikut, ditampilkan pada lokasi yang telah tertera, di mana lokasi ini disematkan pada paper ini. Desain tersebut berupa desain pola elektrode, kemudian skema fabrikasinya, dan bagaimanakah struktur dari boardnya. Kemudian bill of materialnya terdiri atas antena dengan komponen frekuensinya sebesar 2,4 GHz, kemudian osilator, dia terdiri atas dua jenis osilator, kemudian regulatornya ada dua juga, yakni sebesar 1,8 volt dan juga 3,3 volt. Kemudian mikrokontrolernya adalah sebagai berikut, kemudian dia juga dilengkapi dengan biopotensial, kemudian sensor pergerakannya, kemudian ada dioda Schottky, kemudian LED, terdapat dua jenis LED yang digunakan. Untuk kapasitornya sendiri,
terdiri atas beberapa jenis kapasitor dengan nilai muatannya berkisar dari 1 mikrofarad hingga 1 picofarad. Sedangkan untuk resistornya sendiri, nilainya berada pada area rentang 42 ohm dan hingga 30 ohm. 30 kilo ohm, mohon maaf. Untuk nilai induktansinya sendiri sebesar 1 mikrofarad hingga 2,7 nanohenry, mohon maaf. Untuk baterai yang digunakan adalah baterai lithium ion dengan daya sebesar 40 miliampere per jam. Untuk komponen material penyusun dari patch-nya, yakni berupa polydimethyl silooksen dan juga asymmetric conductive film. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah validasi dan karakterisasi. Di sini kemampuan SFB AVO ini sendiri mampu mencatat laju metabolisme dan juga pergerakan pasien pada masa rehabilitasi. Kemudian ia juga mampu menyesuaikan penggunaan ankle foot exoskeletonnya untuk memenuhi standar rehabilitasi yang diperlukan oleh pasien pasca cedera. Ia juga mampu memberikan kenyamanan penggunaan bagi pasien karena desainnya yang ringan dan juga kompak. Kemudian ia mampu menyesuaikan dengan permukaan kulit dari pasien. Sedangkan batasan-batasan penelitian yang diterapkan, yakni berupa pengukuran laju metabolisme hanya didasarkan pada nilai detak jantung, kemudian pengukuran dilakukan dalam kondisi berjalan, berlari, berdiri, dan berjongkok. Selanjutnya, klasifikasi pergerakan dilakukan dengan bantuan dari machine learning. Kemudian, pada biopatch sendiri terdiri atas 2 board, yakni pada main board dan juga supply power board, yang mana ia memiliki kemampuan untuk meregang atau memiliki kemampuan fleksibel untuk menyesuaikan bentuk kulit dari pasiennya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.